Terima kasih. Terima kasih. Indonesia! Penjajah! Indonesia! Teroris! Indonesia! Teroris! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Terus semangat untuk seluruh bangsa Aceh. Selamat siang untuk bangsa Papua dan bangsa Maluku. Hari ini tepatnya tanggal 26 Maret 2022. Kami bangsa Aceh dan kami bangsa Papua dan kami bangsa Maluku berdiri tegak sama di sini dengan tujuan yang sama, dengan musuh yang sama. Hari ini kami menyatakan sikap bahwa kami bangsa Aceh, kami bangsa Papua dan Maluku bukan bagian negara pura-pura Indonesia, Jawa, Aceh. Merdeka! Aceh. Merdeka! Aceh. Merdeka! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Maluku. Merdeka! Maluku. Merdeka! Atas nama sejarah dan atas nama bangsa, hari ini kita sama-sama berdiri sini dan harus kita ingat, kita bukanlah bagian daripada Indonesia. Generasi-generasi Aceh harus ingat, generasi-generasi Papua harus ingat, dan generasi-generasi Maluku harus ingat. Kolonialis Indonesia adalah musuh bangsa kita untuk selama-lamanya. Sama-sama kita ketahui bahwa status negara pura-pura Indonesia Jawa di tanah Aceh, di tanah Papua, dan di tanah Maluku, mereka adalah pendatang haram. Mereka penjajah, dan penjajah ini tidak mempunyai hak untuk membunuh kita, merampas kekayaan alam kita, dan menjajah kita. Maka dari itu, bangsa Papua, bangsa Aceh, dan bangsa Maluku bangkit untuk merebut kembali kemerdekaan kita punya masing-masing yang hari ini masih dikuasai oleh negara pura-pura Indonesia Jawa. Dalam resolusi PBB tahun 1960 jelas-jelas tertulis bahwa setiap tanah jajahan apabila penjajah itu sudah angkat kaki di tanah kita, maka si penjajah itu harus mengembalikan tanah kita kepada bangsa asli, bukan mentransfer ke negara pura-pura Indonesia Jawa. Maka dari itu, bangsa Maluku, bangsa Papua, dan bangsa Aceh jangan pernah beranjak, jangan pernah menyerah untuk mengusir dan melawan serdadu Jawa yang hari ini masih menguasai tanah Aceh, tanah Papua, dan tanah Maluku. Indonesia! Teroris! Indonesia! Teroris! Indonesia! Teroris! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Khususnya untuk bangsa Aceh, hari ini adalah 149 tahun sudah bangsa Durjana kulit putih Belanda melakukan pernyataan perang atas bangsa Aceh. Dan sampai hari ini surat pernyataan perang itu belum ditarik. Maka dari itu
bangsa Aceh sampai hari ini bukan saja dijajah oleh negara pura-pura kolonialis Indonesia Jawa, tapi bangsa Aceh juga dijajah oleh bangsa si kulit putih Durjana Belanda. 26 Maret 1873, 26 Maret 2022, 114 tahun lebih sudah si kulit putih menyatakan perang atas bangsa kita. Bangsa Aceh mesti sadar bahwa kita adalah sebuah bangsa. Ketika Belanda datang ke Aceh, Aceh adalah masih berstatus sebuah negara yang berdaulat. Sebuah negara yang berdaulat tidak boleh ditransfer ke negara pura-pura Indonesia Jawa. Karena pada dasarnya Aceh tidak ada hubungan apapun dengan Jawa, baik dari segi budaya, kultur, dan sejarah. Maka di sini jelas-jelas rezim Soekarno dengan bangsa si kulit putih Durjana Belanda telah bersekongkol mentransfer status Aceh ke dalam negara pura-pura kolonialis Indonesia Jawa. Maka lewat demonstrasi hari ini, tepatnya 26 Maret 2022, saya memberitahu kepada seluruh bangsa Aceh, khususnya generasi-generasi Aceh yang ada di Aceh, bukti-bukti dan lawan, usir mereka di tanah kita. Karena penjajah itu pada dasarnya adalah tidak berperi kemanusiaan, dan penjajah itu adalah harus dihapus di atas dunia. Maka dari itu bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku harus kita usir dan kita hapus negara serdadu Indonesia Jawa ini. Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Aceh Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku. Merdeka! Sama-sama kita ketahui, kita harus ingat, sekarang pelanggaran HAM sedang berlaku di tanah Papua. Juga pelanggaran HAM dan penangkapan juga sedang berlaku di tanah Maluku. Juga pelanggaran HAM berat yang sudah 17 tahun lebih yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Jawa juga masih sampai saat ini di Aceh belum ada proses hukum. Malah ada satu jenderal, namanya siapa? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah seorang jenderal yang betul-betul tidak manusiawi dan lebih jahat daripada binatang. Maka dari itu kita harus buat perhitungan nyawa bangsa kita, bukan nyawa tikus. Oleh karena itu, bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku harus buat perhitungan dengan serdadu-serdadu Jawa yang hari ini dikirim ke Papua, dikirim ke Maluku, juga dikirim ke Aceh. Indonesia! Indonesia! Teroris! Indonesia! Teroris! Indonesia! Hari ini Indonesia juga dipimpin yang katanya seorang pemimpin dari sipil, namanya adalah Jokodo. Apa itu Jokodo? Joko Widodo. Joko Widodo ini tidak ada beda dengan rezim-rezim terdahulunya. Kegemaran mereka adalah membunuh, menangkap, dan merampas kekayaan alam kita. Hari ini coba lihat apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Siapa saja yang mengkritik mereka,
mengkritik dia, semuanya ditangkap. Baik pemuka agama, aktivis kemanusiaan, siapa saja mereka tangkap. Jadi Jokowi ini tidak ada beda dengan rezim-rezim dahulu. Hati-hati dengan Jokodo. Jokodo ini memang berdarah dingin, bertangan dingin, murah senyum. Tapi dia ini lebih jahat, lebih kejam, lebih laknat daripada presiden-presiden yang dahulu. Lawan! 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 Kemudian, dalam berapa hari ini, saya juga membaca di media bahwa sejumlah ex-GAM yang sudah menyerah ke Ibu Pertiwi, mereka dikasih tanah, mereka dikasih kebun. Di sini saya perlu jelaskan kepada ex-GAM yang sudah menyerah bahwa tanah yang diberi oleh kolonial Indonesia kepada kalian itu bukan tanah mereka, itu tanah kita sendiri. Jawa itu pendatang haram di Aceh. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan tanah satu sendok pun. Mereka tidak pernah membawa tanah nenek moyangnya dari Jawa ke Aceh. Begitu juga di Papua, di Maluku. Jangan sampai termakan propaganda murahan daripada pemerintah negara pura-pura Jawa yang sekarang ini dipimpin oleh Joko Widodo. Mereka bangsat, mereka penipu, mereka penjajah. Kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Mereka itu harus kita lawan. Kita jangan terjebak dengan propaganda negara serdadu Jawa. Kenapa kita katakan negara serdadu Jawa? Indonesia ini belum ada sebelum 45. Indonesia ini adalah kumpul kebo antara pemerintah Belanda dengan Jawa. Maka lahirlah negara pura-pura Indonesia Jawa. Kita harus bangkit. Hari ini momentum 26. Kita harus ambil kesempatan. Kita harus mulai. Kita harus berjuang. Indonesia wajib kita usir dari tanah kita. Indonesia wajib kita lawan. Jangan pernah takut. Hari ini saya melihat banyak generasi-generasi Aceh, generasi-generasi Papua, generasi-generasi Maluku yang hadir di sini. Kalian ini adalah sambung perjuangan. Kalian ini generasi yang akan menggantikan kami suatu saat. Kalian harus tahu. Kalian harus lawan. Bangsa kalian, tanah kalian harus terbuk kembali. Di sini adalah generasi-generasi Papua, Maluku dan Aceh. Semua inilah tanggungan kalian masa depan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ingat, kolonialis Indonesia adalah musuh kalian. Selama mereka belum keluar dari tanah Papua, Maluku dan Aceh, maka mereka akan menjadi musuh kita sampai darah penghabisan. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! 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 Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Terima kasih. Kawan-kawan, selamat datang di muka penjajah Indonesia. Hari ini hari yang bagus sebab kami tiga bangsa Aceh, Maluku dan Papua berdiri dan kasih suara lawan didengar di muka gedung penjajah ini. Sebelum saya bicara, saya ingin memperingati satu saudara perempuan, Usinonce, yang selalu berdiri dengan kami di muka gedung ini. Awal bulan Maret ini memang mungkin karena Aceh juga kenal Usinonce. Dia selalu
berdiri setia dengan bendera Papua dan bendera Aceh. Tapi Usinonce sudah tidak ada dan kami. Jadi sebelum saya bicara, saya minta teman-teman buat kontrek ini buat Usinonce. Jadi kalau saya bilang apa datang dari muka, kalian bilang jangan undure, ya. Apa datang dari muka? Jangan undure. Apa datang dari muka? Jangan undure. Apa datang dari muka? Jangan undure. Terima kasih. Itu buat Usinonce. Dan sekarang atas nama bangsa Papua, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman Aceh yang datang dari Swedia dan Denmark, datang ke kami punya kota penjajah juga, Belanda, bekas penjajah dari ketiga bangsa. Dan sekarang kami berdiri di muka gedung ini. Gedung itu dibayar oleh kami punya bangsa, punya darah. Jadi mereka balap dengan mobil-mobil yang sekarang tidak ada, tapi semua dibayar dengan kami punya darah bangsa. Jadi memang kami berdiri sini biasa sedikit emosi. Habis ini gedung penjajah. Tapi kami harus tenang dan belajar buat kasih keterangan sama masyarakat Belanda, tapi juga masyarakat Indonesia, bahwa mereka harus sadar bahwa mereka menjajah, membunuh, memperkosa, mencuri di Aceh, di Maluku, di Papua. Kami hari ini berdiri sebagai bukti bahwa perjuangan masih jalan terus. Perjuangan di Aceh, di Maluku, dan di Papua masih jalan terus. Jadi, tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Kami akan berjuang seperti kawan Nasir bilang, sampai titik darah air penghabisan. Jadi kalau kami sudah tidak ada, baru mungkin perjuangan selesai. Setiap ada generasi muda berdiri, perjuangan juga jalan. Perjuangan Aceh, perjuangan Maluku, perjuangan Papua. Seperti saya tadi bilang, freedom is where you stand. Kemerdekaan atau perjuangan cepat berdiri. Unika, apa jalan apapun, disitulah perjuangan. Jadi jangan khawatir, ini cuma gedung simbol dari kolonialisme Indonesia. Tetapi gedung ini pun juga bisa jatuh dan hancur. Tapi ini tergantung dari kami sendiri. Ketiga bangsa, kami harus bangkit bersama. Tanpa ada perlawanan tidak akan ada kemerdekaan. Tanpa perjuangan tidak akan ada kemerdekaan. Kemerdekaan tidak pernah terjatuh dari langit. Tidak pernah. Harus ada perjuangan, harus ada perlawanan. By any means necessary. Itu yang tadi juga kami berdiri di muka ICC, tempat yang simbolik juga institusi yang didirikan oleh negara-negara penjajah. Selalu kami berdiri dan berteriak di muka gedung. Tapi itu kami punya kewajiban. Kami berteriak, kami bersuara atas nama bangsa yang tidak bisa bersuara bebas. Di Aceh, Maluku, dan Papua. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak buat kedatangan semua. Kami hari ini menikmati matahari di Belanda, tapi kami bukan datang buat sunbathing, kami datang buat lawan. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Mana? Muria! Mana? Muria! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Semua! Merdeka! Semua! Merdeka! Hancurkan! Indonesia! Hancurkan! Indonesia! Terima kasih banyak. Teroris! 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 Merdeka! 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 Teroris! 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 Teroris!
Jangan mundur! Muria! 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 Oma. Dear Ambassador, today, 26 March 2022, is a historic day for the people of Aceh. Aceh is in Scandinavia, and together with the people of West Papua and South Moluccas, have gathered here in the City of Peace, The Hague, to commemorate the 149th anniversary of the Dutch declaration of war against the sovereign independent state of Aceh. That was 26 March 1873. On 26 March 1873, 149 years ago, the Kingdom of the Netherlands officially declared war against the sovereign state of Aceh, and on the same day invaded our country. That war lasted almost a century, as Harper's Magazine had called 100-year war of today, one of the bloodiest and the longest colonial war in human history. On 27 December 1949, the Dutch colonial regime that has neither de jure nor de facto power over Aceh. In fact, the Dutch has had no presence whatsoever in any part of Aceh since their ouster in 1942, illegally transferred in non-existent sovereignty over Aceh to the newly fabricated Indonesia without election or any kind of conciliations with the people of Aceh. This illegal transfer of sovereignty by one colonial power to another, namely Indonesia, is a flagrant violation of the principles of the decolonization procedures of the United Nations, which stipulates that sovereignty over colonial territory is not transferable by the colonialist power to other colonialist powers. UN Resolution 1514-XV. In this case, Holland must return Aceh to the Acehnese, not to Indonesia. On the basis of the above-mentioned Dutch illegal annexation of Aceh to Indonesia, Aceh Sumatra National Liberation Front was then established in 1976, and the redeclaration of an independent Aceh was issued on 4th December in the same year. The re-establishment of Aceh as the successor state of the historic state of Aceh is in line with a number of UN resolutions. Among others are the Resolution 1514-XV, 2621-XXV, etc. Soon after the establishment, Free Aceh movement, Indonesian forces conducted military operations against the relatively peaceful movement. For almost 3 decades, Aceh had become a killing field for the Indonesian armed forces. And between 1989 and 1998, Aceh was then declared as a military operational area, DOM, and ruled by the reign of terror. The atrocities perpetrated through these years had no equal in the history of Aceh, fighting against any colonial powers in the past. Arbitrary arrests, extrajudicial killings, routine torture, and disappearances of thousands of civilians have become commonplace. An estimation of over 30,000 innocent Acehnese lost their lives in military custody, in hidden mass graves, or in secret concentration camps. Yusuf. These military operations continued unabated with the same intensity and brutality, and then martial law was imposed between May 2003 and May 2004, and another reign of terror was again in progress until Aceh was devastated by the Indian Ocean deadly tsunami on the Boxing Day of 2004. This natural disaster, coupled with a prolonged war, has brought the warning parties, the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, GAM, signed a peace deal known as Memorandum of Understanding, MOU, in Helsinki, Finland. One of the many provisions in the MOU
is the establishment of two human rights institutions, Human Rights Court and Trust and Reconciliation Commission. 22 years after 1999 massacres, not a single perpetrator of these flagrant violations of human rights against innocent Achenis has been brought to justice, signaling that such violations are allowed to be violated in Aceh with impunity. Almost 17 years after Helsinki Accord signed, nothing has changed with regard to protecting of human rights and resolving the past abuses. The Regional House of Representatives enacted a bylaw with regard to TRC on 31 December 2013. But Human Rights Watch stated that the violations in Aceh were too serious to be addressed only by the Truth Commission, which cannot impose criminal penalties. States have an obligation under international law to prosecute serious abuses of human rights and war crimes. Amnesty International, in one of extensive reports on Aceh, Time to Face the Past, April 2013, reminded us by saying, the conflict remains an open wound. The fate of many of those killed is still unknown. Perpetrators of human rights abuses walk free. On 27 December 1949, the Dutch gave instead their entire colonial empire of the Dutch Indies to the new entity, the Jakarta-based Republic of Indonesia, not as required by decolonization rule and principles. Thus, Indonesia became the only successor state to the colonial empire of Dutch East Indies, with a territory as large as continental Europe, from Moscow to Lisbon. There is no getting away from the fact that a successor state of the colonial empire is also a colonial empire by definition. It is also a cardinal principle of international law that the legitimacy of a state's control over a territory depends on how it is acquired. The right of Aceh to be restored as an independent state again is further affirmed by the UNESCO. Document 323, 1990, paragraph 42, as follows. It is widely accepted that a group of people that is presently subjected to missionary occupation that traditionally has formed a nation of its own, or has been part of a different nation than the one which occupies it, is entitled to assert or to restore its self-determination. ASNLF, therefore, urges your government to respect the freedom of expression, including the right to self-determination as enshrined in International Covenant on Civil and Political Rights, and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and to fully adhere to the UN General Assembly Resolution 47-135 of 18 December 1992 concerning the rights of persons belonging to national protection. Thank you, Biasa. Aceh! Merdeka! 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 Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Saudara-saudara, selamat siang, selamat datang. Teristimewa untuk saudara Aceh yang sekarang hadir dari tempat tinggal Denmark dan Swedia. Dan semoga saya mau tidak sedikit, saya minta juga kalau bisa satu menit berdiam secara kita punya dua pahlawan Republik Selatan dan berdiam dan satu berdiam untuk dalam penanganan tindak dua berjuang. Silakan.
banyak saudara atas nama pejuang-pejuang maupun baik di sana Belanda maupun di tanah Maluku. Terima kasih banyak yang saudara sekarang beri kesempatan untuk dalam kenangan ini dua pejuang. Mulia. Mulia. Dan sekali lagi selamat datang untuk saudara Orida Ab yang pemimpin dari ULMWB dan saudara Nasir Usman atas nama AFNLS. Saya berdiri di sini atas nama pemerintah RMS di pengasingan dan maksudnya saya pentingnya dorang sekarang yang sana kedutaan besar Republik Indonesia atau dengan kata lain penjajah dari bangsa Aceh, bangsa Papua dan bangsa Maluku. Dan sejak bulan Juni tahun 1950 tentara Indonesia masuk di tentara mereka di Pulau 20 dan sejak bulan September tahun 1950 masuk di kota Ambon untuk jaga bangsa Maluku sampai hari sekarang. Republik Maluku Selatan diproklamasikan 25 April tahun 50. Republik Maluku Selatan yang negara yang syah tapi yang jajah sampai hari sekarang. Republik Indonesia dan juga orang di dalam sana atas nama Republik Indonesia termasuk Dubesnya dan penjajah-penjajah yang lain juga termasuk beberapa orang Maluku yang kerja buat musuh dan penjajah Indonesia. Beta minta dari saudara terhormat di Aceh maupun di Maluku maupun di Papua ada bisa bilang daerah operasi militer sampai hari sekarang. Jangan percaya Indonesia bilang sengaja ada Papua Maluku dan Aceh bukan daerah operasi militer sampai hari sekarang. Ketorang bangsa Maluku seng anti bangsa Jawa, tapi ketorang anti sistem Jawa yang dipakai maupun baik Maluku maupun di Papua maupun di Aceh. Tanggal itu saya minta dengan hormat untuk masyarakat Maluku di Belanda, baik di Belanda maupun di tanah air Maluku, maupun ketorang punya kaum intelektual Pak Gubernur Maluku Murad Ismail dan juga mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Patimura dan Universitas Darussalam, marilah kita bersatu berjuang untuk masa depan anak cucu Maluku. Jangan kita tinggal, sudah berapa abad bangsa Maluku dijajah dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Arab, dengan Portugis, sekarang dengan sistem Jawa. Jangan terima untuk masa depan anak cucu yang ketorang tinggal hidup dijajah dengan bangsa apapun juga. Saya minta dengan hormat, ketorang baris sama-sama bangsa Aceh, bangsa Papua dan bangsa Maluku, maupun nasional maupun internasional. Di orang Maluku biasa bilang, ale rasa beta rasa. Sekarang ketorang bilang, ale berjuang, beta berjuang. Jangan cuma di bibir yang berjuang. Ini saya pun sampaikan, baik buat orang Aceh, baik maupun orang Maluku maupun orang Papua. Marilah ketorang tiga bangsa lawan penjajah Indonesia yang sekarang mengudungkan di tanah Belanda KBRI yang orang adu domba ketorang. Kalau bukan agama, Islam dan Kristen dibikin bakmur satu lain. Kalau bukan pulau, orang pakai pulau atau kampung, rusak ketemu adat istiadat. Bela kandung dibikin rusak untuk ketorang bakmur satu lain. Saudara-saudara sekalian, ketorang harus sadar yang Indonesia seng mau lepas Aceh, Papua dan Maluku. Artinya ketorang harus lawan. Artinya juga ketorang harus kerjasama. Apa yang saudara bilang, alih rasa, artinya apa yang Papua atau Aceh rasa, Maluku rasa juga. Apa yang Maluku rasa, Papua dan Aceh rasa juga. Marilah sekarang ketorang tabrak propaganda NKRI yang bilang itu perjuangan RMS cuma buat orang beragam Kristen. Perjuangan RMS untuk ketorang semua tanpa berbeda agama, pulau atau negeri. Republik Maluku Selatan jadi negara demokrasi dan negara hukum, bukan negara kayak penjajah Indonesia yang cuma punya oligarki jajah Aceh, Papua dan Maluku. Saya punya permohonan untuk ketorang semua saudara. Marilah propaganda Indonesia yang dibikin juga diatur di belakang sana itu di depan meja yang dipimpin juga dengan ketuanya Task Force Indonesia
Saudara Sam Forbes punya propaganda untuk rusak hak orang. Harus kita sadar. Sam Forbes, kita ulangi lagi di Budama. Sam Forbes atas nama KBRI merusakkan ketorang masyarakat Maluku Tanah Belanda dan merusakkan ketorang perjuangan dan merusakkan pemerintah Hermes, merusakkan juga ULMWP, merusakkan ASNLF. Marilah kita gabung, kita kepintaran dan kekuatan dan pengalaman untuk tabrak RRI juga. Jangan mundur kalau duduk di meja bundar, kalau Forbes dan kawan-kawannya berbicara. Tabrak, 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 lawan, lawan, lawan. Mena, Mulia, Mena, Mulia, Mena, Mulia. Apa datang dari muka? Mulia, Apa datang dari muka? jangan boleh, Apa datang dari muka? jangan boleh. Ngomong Prion, terima kasih. Indonesia! Mereka, Indonesia! Bangladesh, Indonesia! Bangladesh, Lawan! lawan, Lawan! lawan, Lawan! lawan. Tes. Selamat siang. I'm gonna try in English, if that okay, because bahasa sedikit sulit buat saya, bahasa Melayu jadi. I'm the spokesperson of international spokesperson of Free West Papua campaign, and on behalf of our campaign, I want to welcome the representatives of ASNLF, of RMS, and the UMWP. And as young generation freedom fighters based here in The Hague, I'm really glad to see our fellow brothers and sisters from Maluku, but also from Aceh, from Scandinavia, being here. Because this shows your commitment for your cause and the situation in Aceh. And as former military servant in the Dutch army, now working as civil servant under the Ministry of Interior, the people in the Netherlands know me also as an all-round activist, because there is a lot happening in the world why they should hear our voices and our stories. Because everybody of you in the Netherlands and in the global north, in Europe and America knows what is happening in Ukraine right now. That Russia is invading Ukraine. But this is not different than Indonesia is invading Aceh, Maluku, and West Papua. So yes, we are in solidarity with the people in Ukraine and against the Russian aggression. But who cares about our voices, our people, our land? We are the media for our people. We are the politicians for our people. Because when King Willem-Alexander, King of the Netherlands, visited Indonesia, I think last year or the year before, the Indonesian government rolled out the red carpet and the king came in just for making trade once again. Apologizing for what is happening in Indonesia during the Dutch colonialism, but not mentioning what is happening today in Aceh, Maluku, and West Papua. Is a double standard. It's about money once again. But this is our answer. We educated Dutch people from university to university, and from protests and demos in the Netherlands to demos in the Netherlands, to educate Dutch activists, Dutch students and Dutch media about their ignorance, about their double standard for what is happening in Ukraine and for what's happening for more than decades in our homeland, which is their former colony. This is the so-called international city of peace and justice. At the same time, this city is silent about the gross human rights violations in our homeland against our people, while they're rolling out the red carpet for their king to make trade number one again, at the expense of our people's lives, our environment, and our culture. We will never accept this. The same reality is
that they are not taking their responsibility to tell people every day in the media, in the newspapers about what is happening in Ukraine right now. They're silent about what is happening in their former colony. So that is where our responsibility should start. We must understand that we have to use the freedom here and all the instruments we can get to educate their people and to educate them, show the double standards in the media, educational system, in the parliament, because that is where they are afraid of. And that is the momentum we have built the last 10 to 15 years with our campaign. Educating people in the Pacific, in Africa, and in the US. So we've grown up, built new chapters of Freedom's Papua campaign. And this is the answer to their silence. Our reply is building awareness and put pressure on their double standards, on their silence. And this is what they're afraid of. This is the momentum that Freedom's Papua campaign and UWP is now getting a lot of support and creating more pressure on the Dutch government. Not because they want it, because we demand the change. We have built that support and change in the Dutch society. And as I'm speaking, right now, more and more students are willing to become our allies, to become ambassadors for Freedom's Papua campaign in the climate change movement, because West Papua is the world's largest tropical island. Climate change is about colonization of indigenous lands, such as in Aceh, Maluku, and West Papua. This is our narrative on climate change. It's about unfinished decolonization. It's about corporations such as the world's largest gold mine in West Papua, destroying our culture, poisoning our rivers, and killing our people. This is not about solar panels. So I educate them to weaponize them with the root causes of climate change, just to educate them about what is happening in their former colony. West Papua genocide happening right now, and all they're doing is talking about Ukraine because it's close to them. It's about the white people. And this is what we should understand, but at the same time explain them that this is wrong. So from here I want to encourage you to be ambassadors in the best way you can. And it means sacrificing. We can go to parties, yes, I have kids, I want to spend time with them. But if I sit at home, nobody will tell my story. Not the Dutch politician, not the journalist, only if we move and put pressure. We educate their students. We go to universities and give guest lectures. That's the answer. That's the way forward to create the change our people need. So from here, thank you very much for being here together, and I hope we work forward to build momentum and awareness for our people and our causes. Aceh! Merdeka! Maluku! Merdeka! Papua! Merdeka! Samoa! Merdeka! Thank you. Kami ko handa. Freedom for kawan-kawan, sedikit lagi sudah jam 3. So, kami punya krisis sebelum jam 3 terbatas permintaan dari sebelum kami dapat ini, kami bisa bikin foto di sebelah jadi punya, tapi tidak perlu dipagar. Jadi mungkin di sini saya boleh ada polisi. Kami tidak perlu dipagar. Susah nih dengan mobil-mobil ini ada gitu.
Kami terjadi dalam gambaran, karena itu langsung ke situ. Yang itu di belakang tentara, sepotong foto sebentar, situ nanti harus keluar. Iya, oke. Bandit. Awas itu. Oke, cepat. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Mana? Mulia! Mana? Mulia! Mana? Mulia! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Semua! Merdeka! Semua! Merdeka! Hancurkan! Merdeka! Hancurkan! Indonesia! Hancurkan! Indonesia! Jangan undur deh. Ada gue. Oke, sekarang terus dibuka sini ya. And compact ya. Banner satu banner. Banner mana? Itu pakai. Lihat, foto ini tuh anjir NKRI. Kamu semua masuk kita ke 2 pohon ini. Kamu kena foto. Banyak di tanah air. Oke, begitu. Sudah siap semua? Oke ya. Kasih bendera naik tinggi ya. Siap semua? Siap. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalau boleh diikuti ya. Indonesia, negara penjajah yang harus segera ditumpas. Merah putih, negara bendera teroris yang harus dibakar habis. Indonesia, negara penjajah yang harus segera ditumpas. Merah putih, bendera teroris yang harus dibakar habis. Mampuslah jiwamu, mampuslah ragamu untuk Indonesia Jawa. Matilah jiwamu, mampuslah ragamu untukmu Indonesia Jawa. Indonesia, 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 Papua, Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! Aceh, Merdeka! Aceh, Merdeka! Aceh, Merdeka! Maluku, Merdeka! Maluku, Merdeka! Maluku, Merdeka! Indonesia, 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 lawan, Lawan! lawan, Lawan! lawan. Lawan! Terima kasih, semangat, tetap semangat, terus berjuang. Indonesia adalah musuh kita bersama. Jangan pernah menyerah. Terima kasih banyak. Satu kali proklamasi. Konfrontasi! Satu kali proklamasi. Sosialisasi! Apa datang dari buka? Apa datang dari buka? Mulia! Merdeka! 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 Indonesia! Indonesia! Indonesia!
Merdeka! Papua! Merdeka! Freedom! Mulia! Mulia! Jempol. Jempol sudah. Kayak asli. Ketemu kita di sana semua.